anehnya aki itu udah dicopot, masa klakson masih bisa bunyi? Nah, cara logikanya itu, kalau aki masih ada, mungkin ya bahasanya koslet atau apa kan gitu. Ini aki dicopot kok masih bunyi klakson. Gara-gara hamil, meninggal nggak dikeluarin anaknya. Iya, meninggal berikut bayi di dalam kandungan. Memang saya lihat udah posisi di lokasi ini, darahnya pun sampai nempel di setir, di pintu, dagingnya pun sampai kepala, pecah. Dengar suara aja seperti orang kesakitan. Aduh, tolong. Ya saya memang udah terbiasa lah. Cewek itu Pak? Lelaki Mas. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan sekarang kita ada di segmen Telusur. Di kesempatan kali ini, gua dan tim Lentera Malam mencoba datang ke daerah Teluk Pucung yang ada di Bekasi. Karena menurut informasi, di sana terdapat salah satu tempat penyimpanan dari kendaraan-kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, yang biasa dikenal dengan sebutan kuburan motor. Begitu sampai di lokasi, gua dan tim Lentera Malam cukup dibuat terkejut dengan pemandangan yang ada di lokasi kuburan motor ini. Di lokasi dengan luas 2.500 meter persegi ini, terdapat ratusan bangkai motor yang sudah menumpuk. Bahkan ada beberapa kendaraan yang ditumpuk hingga setinggi kurang lebih 2 meter. Di sana, kita pun bertemu dengan penjaga dari kuburan motor ini yang bernama Pak Udin. Di sini Pak Udin pun berbagi cerita tentang latar belakang dari kuburan motor yang ada di sini. Beliau cerita, kalau motor-motor ini kebanyakan merupakan hasil sitaan dan juga kecelakaan lalu lintas yang sudah ada sejak tahun 90-an. Dan ternyata nggak cuma kendaraan motor aja yang disimpan di sini. Di area belakang dari kuburan motor ini juga terdapat kendaraan-kendaraan mobil yang juga disimpan di kuburan motor Teluk Pucung ini. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol lebih lama lagi, Pak Udin juga menceritakan beberapa kejadian mistisnya selama menjadi penjaga kuburan motor. Saya kesini tuh 91. 91. Tapi dipercaya dilepas 94 kalau nggak salah. 94 masih sepi, masih belum ada perumahan kok sebelah. Kalau untuk klakson bunyi sendiri, dulu sering memang benar. Yang anehnya, aki itu udah dicopot, masa klakson masih bisa bunyi? Nah, cara logikanya itu, kalau aki masih ada, mungkin ya bahasanya koslet atau apa kan gitu. Ini aki dicopot kok masih bunyi klakson itu. Masih inget gak yang mana Pak kendaraannya? Waktu masih di sini bis, waktu itu Bis? ngelindes orang ya, bis itu Maisari. Habis ngelindes orang? Kalau untuk motor jarang ya. Kalau untuk motor ya bunyi ketrak gitu.
Tapi kalau untuk lampu nyala sendiri atau klakson itu dari mobil banyakannya. Masih ada nggak mobilnya mana? Udah pada nggak ada. Udah nggak ada. Wah, udah nggak ada. Karena aku lihat tadi di dalam tuh ya, itu ada KWK, ada mobil taksi zaman dulu ya, Bang. Ada. Ya bis 3 perapat aja kan tinggal kerangka-kerangkanya itu ya udah dari tahun 90 sekian. Ada yang lebih hancur dari taksi, Bang. Yang sama kereta. Yang mana Pak Udin? Hah? Ada masih ada Bang seperti itu? Ada Toyota, Avanza sama sedan kalau salah. Tutup rumput. Masih. Kereta mana? Rel mana? Sini. Kereta Pasar Baru Heeh. satu yang terus di Blok Kapal. Blok Kapal. Nah, kan masih wilayah saya. Yang kecelakaan kereta itu sama orang-orangnya nggak Pak Udin? Iyalah. Iya. Sendiri. Sama orang itu yang kecelakaan kalau Hah? Pak Udin Sendiri. sendiri. Iya. Kalau KWK Wah. kenapa banyak yang KWK? Pak Udin? Celakaan juga. Laka sama motor tuh. Laka-laka tuh. Nih yang kan bisa di sini. Sampai kayak begini. Ini, wah itu KWK lama tuh Pak. Itu kenapa itu Pak Udin? Sama motor juga. Ini juga sama motor. Tuh motornya masih di dalam tuh. Itu masih dalam. Iya. Ya kan. Kawan meninggal. Ada barang buktinya juga ya Pak Udin. Lama ini udah hampir 10 tahun ada Ini sampai meninggal juga korbannya. korban. Korbannya yang Motor. pengendara motornya. Iya. Kerangka ini nih, paling lama. Ini paling lama. Ya, Ini dulu mobilnya apa? sama motor ini. Dulunya mulus ya hancur dengan sendirinya aja. Ini sama kecelakaan. Los bak iya, kecelakaan. Melindas Ka- apa Pak Udin? Lindas motor. Nabrak, lindas. Yang itu juga sama. Ini dulu. Ini bis 3 perapat kan. Oh, bus 3 perapat tuh tadi. Kalau menampakkan seperti orang, ya itu saya ikutin. Kok ini nenek-nenek jam 2 berani banget gitu kan. Saya ikutin, intip masuk ke dalam bis. Saya ikut masuk ke dalam bis, yang ada merinding, ternyata nggak ada apa-apa. Di sebelah pagar batas saya itu, waktu saya masih tidur di sana, itu aja sebenarnya. Kalau untuk yang hal seperti itu ya, yaitu seperti nenek-nenek, kakek-kakek gitu atau ya sama seperti itu juga. Naik bis juga. Tahu-tahu tuh ngeluat itu kan di samping mobil, bisa Uber nggak ada itu. Jadi yang ada kontak batin aja, tandanya oh berarti bukan asli orang. Itu aja sebenarnya. Itu mobil yang itu tuh sampai hancur. Ya, taksi itu. Taksi itu. Taksi. Itu kenapa Bang? Taksi. Kecelakaan mobil sama mobil. Itu mobil sama Mobil sama mobil. Iya. sama mobil yang Taksi. mana Pak Udin? Hah? Masih ada nggak mobil? Udah keluar. Oh, udah keluar. Udah keluar lawannya mah. Penyidiknya juga udah pensiun udah. Berapa orang yang meninggal? Kalau nggak salah satu supirnya aja kosong. Oh, supirnya aja. Nah, Ini kalau siapa ini tahu. yang metro ini kenapa Pak Udin? Laka dulu di tol kalau nggak salah tahun Di 9. tol mana, Pak Udin? Tol Bekasi Timur nggak salah. Tol Bekasi Timur. Ini dia sendiri apa bawa Apanya? penumpang banyak juga? Bawa penumpang banyak. Korbannya juga? Pak? Ya banyak. Korbannya banyak dengarnya tuh. Ini sama yang di belakang? Sama Apa tuh? kejadiannya? Beda? Beda. Beda lagi. Terbalik sendiri kalau nggak salah. Terbalik sendiri? Mm. Korbannya berapa orang? Korbannya berapa orang? Ada berapa? 6 atau berapa yang meninggalnya? 6 meninggal. Ya. Ini tahun berapa Pak Udin, masih inget gak? Ya sekitar 96-an mungkin. Ya. 96 ya? Ya, Masih Metro Mini dulu berarti? 16. Iya.
Dari cerita-cerita Pak Udin yang dibagikan ke kita, ada sebuah cerita yang cukup miris ketika gua dan tim Lentera Malam mendengar ceritanya, di mana beliau bilang kalau istri dan ketiga anaknya meninggal dunia pada saat beliau tinggal di kuburan motor ini. Pada saat tahun 90 berapa ya, saya itu mancing sama anggota, waktu itu masih sama anggota piketnya ke laut. Ke sini istri saya ditinggal sama anak saya masih waktu itu masih SMP. Katanya istri saya itu datangin pintu tinggi gede, jenggot, akhirnya kabur. Nah, setelah itu langsung kesurupan. Akhirnya datangin dari kampung, panggil orang yang ngerti akhirnya Oce mau ngajak istri saya gitu. Jadi kemungkinan mau ngajak begitu. Jadi arwah penasaran lah mungkin disebutnya itu. Mungkin penghuni tetapnya itu penasaran mau ngajak istri saya gitu. Akhirnya istri saya juga ya meninggalnya ya seperti itu mungkin ya 2017 kemarin. Pas saya sholat, izin sholat dohor, waktunya udah nggak bisa bangun lagi. Bawa ke rumah sakit, atau sakit, napas ada tapi nggak sadar-sadar sampai meninggal di rumah sakit umum mendadak. Saya punya anak lahir di kampung, setelah udah 40 hari sama ada saya sini, di sana sehat, di sini baru dapat seminggu, dibawa ke rumah sakit nggak ketolong, padahal nggak sakit nggak apa. Padahal nggak sakit nggak apa. Itu. Baru kesini Seremnya. seminggu. Iya, padahal dari sana sehat, dari kampung, udah 40 hari lah, udah 40 hari. Anak saya udah 3 di sini, meninggal di sini. Yang pertama yang kelahiran 81, sekolah SD-nya kan di MI-nya di kampung, yang ketemu orang tua di sini. Sini dapat seminggu sakit, akhirnya dibawa ke Cipto, dapat seminggu di Cipto, nggak ketulung, meninggal. Yang ketiga bayi juga, perempuan. Nah, Baru dibawa kesini. dibawa ke sini juga. Itu yang ketiga, sama yang kedua. Kedua. Persis seperti. Hah? Anak saya semuanya 6, yang nggak ada 3, yang dipercaya 3. Hah? Kesini tiga-tiganya. Saya ternyata ya setelah saya udah seperti itu baru saya istilahnya pendekatan dirilah, sering rajin puasa dengan teman. Di lokasi area sekitar kuburan motor Teluk Pucung ini terdapat juga makam keramat dan pemakaman umum yang menjadikan suasana lokasi kuburan motor ini terasa mencekam. Nah, menurut kesaksian Pak Udin yang didapatkan dari cerita warga asli sana, di area belakang kuburan motor ini dulunya pernah dijadikan tempat penjagalan manusia di zaman penjajahan. Dulu memang ada patok kuburan di situ, akhirnya saya perbaiki di batu nisan dan macam tembok gitu. Dan barulah mengenalkan diri. Tadinya sebelum mengenalkan diri, waduh memang luar biasa di sini. Menurut ceritaan warga kampung setempat, ini tuh belakang ini penjagalan. Jagal sapi, Bapak. Jalan manusia, kali pinggir kali itu kalau langsung angin buat zaman dulu, zaman Belanda. apa ya lah gitu lah gitu. Pas zaman penjajahan. Iya. Tapi pernah juga tahun berapa masih ingat ada yang izin ke makam sana, bawa sesajen bawa apa, saya ini silakan kan, bawa limun, ada nyan
Saya makan di sini aja kan, di sini itu taunya lari-lari ke sini. Kenapa? Yang hadir nggak ada kepalanya. Berarti yang dipotong-potong di sana mungkin. Iya. Itu tempat penjagalan, Pak. Penjagalan manusia belakang. Zaman Belanda. Nah, zaman Zaman Belanda, menurut cerita warga sini. kampung. Ya. Kalau untuk saya, ini cerita asli. Ya. Waktu itu ada pemakaman pertama di sini, orang kampung asli, batas saya, luar, hamil, lahir tapi nggak keluar, meninggal dengan bayinya, dimakamkan di situ. Malam ketiga, padahal masih sore, Isya belum nyampe, maghrib udah lewat. Asap, asap ngebentuk, pocongan. Ternyata aslinya sama yang di film beda jauh. Saya kira mau ke saya gitu kan, taunya sat hilang. Kayak asap tapi pocongan. Ya ngebentuk, itu seperti ngebentuk pocongan, tapi ke bawahnya lancip gitulah gitu. Sosok mukanya gimana tuh? Mukanya untungnya nggak menghadap ke saya. Saya kira mau ke saya gitu kan, deket ini. Kan waktu itu kan saya tidurnya di situ. Karena belum bangun ini kan 2001. Bangun ini dulunya kan itu di tempat tidur saya. Ya itu hasilnya sebenarnya begitu. Itu. Gara-gara hamil, meninggal nggak dikeluarin anaknya. Iya, meninggal berikut bayi di dalam kandungan, gitu. Lahir nggak ketolong lah istilah. Lahiran nggak ketolong. Nah ini makam ini yang di ikut saya. Iya, makam yang di Seng itu makam. Makam yang tadi Pak Udin bilang keramat ya? Iya, betul. Ini lihat makam kan bisa. Tuh. Makam ada 2 kan. Ini masih ke bawah wilayah saya, batas. Oh ini masih lahannya Pak Udin? Ini 2. Oh 2. Makam keramat. Saya sampai sini udah ada makam, cuman diperbaiki sama saya di keramik segala gitu. Oh Pak Udin sendiri? Iya, betul. Yang ini tuh, yang makam ini. Ya itu setelah udah saya benerin keramik, nggak pernah itu dengan saya lah istilahnya gitu. Nggak pernah ganggu. Atau apa gitu. Diketemukannya itu makam 2 itu di sini. Oh iya benar. Dulu ini katanya nih di sini Jagalan tuh itu kan masih ada keramik begitu tuh ya. Tuh keramik tua mungkin tuh. Terkubur. Ya ini batas kita ini kali. Kali ya? Ini yang sebut kali aliran Cibel itu. Ya. Isi Pak. Isi Pak. Ini kita kemana nih Pak Udin? Ya, mana ini kan kita lihat batas kita ini. Oh, nah ini berarti sejarah apa anak pembuangan keramik ini gitu loh. Oh iya. Bener nggak? Iya bener. Kenapa Waktu nih? yang sebut penjagalan orang di sekitar mungkin zaman dulunya ini kan keramik mana? Ya kan? Berarti kan zaman dulu. Iya. Oh ini Punya. tempatnya? Hah? Tempat yang tadi Pak Udin. Oh, yang di pinggir kali ini. Ya, atasnya. Tempat penjagalan ya. Penjagalan manusia. Zaman dulu. Tuh, mari Bang. Tuh. Masih orang-orang. Selain kita mendapatkan cerita dari Pak Udin, kita juga mendapatkan cerita dari narasumber lain yang bernama Pak Subur. Beliau adalah petugas kebersihan di area kuburan motor ini. Di sini, beliau juga menceritakan beberapa kejadian pengalaman mistisnya selama berada di lokasi kuburan motor. Kenalkan, nama saya Abdul Subur, petugas kebersihan di kuburan motor. Umur saya 49, mau naik gocap.
Saya di sini kerja sebagai petugas kebersihan, masuknya dari 2004. 2004 sampai sekarang 2021 ya. Ya udah hampir jalan 16 tahun. Itu karena Pak Udin ya? Iya. Gimana cerita itu, Pak? Kalau sama Pak Udin mah hanya kenal lama aja. Hanya kenal lama. Waktu itu pun jarang ngobrol itu. Kalau sekarang ya lebih kayak teman aja gitu. Jadi saya pas pulang naruh gerobak, ngobrol dulu, ngopi dulu sama Pak Udin gitu. Di awalnya jadi saya pas begitu narik gerobak, kalau nggak salah setengah delapan. Memang cuaca lagi cerah, jadi pas naruh gerobak langsung waktu itu di samping saya ada pohon beringin yang sangat tinggi mas gitu. Angin kencang sekali di situ, kencang. Kata saya perhatiin pohon lain kok nggak bergerak gitu, nggak bergerak. Oh cuma pohon beringin doang yang bergerak. Tapi saya nggak langsung ngomong macem-macem lah gitu ya. Ya mungkin hanya angin aja kali. Ya udah saya taruh gerobak pulang. Yang lebih jelas lagi suara di samping pagar lokasi kuburan motor itu ada pemakaman baru kalau nggak salah mas di depan mobil ini. Jadi meninggal yang ke-7 malamnya. Itu ada suara seperti ada yang baca di depan makam. Jadi benar-benar jelas banget suaranya mas. Seperti baca Yasin gitu. Jadi kok kata saya ada yang orang lagi baca tadarusan di atas makam. Ya udah saya nggak banyak ngomong lah gitu ya. Nggak banyak tingkah, langsung saya balik pulang. Dari beberapa kejadian mistis yang dialami Pak Subur, ada satu kejadian yang diceritakan oleh beliau yang membuat gua dan tim Lentera Malam ini cukup merinding. Di mana beliau pernah mendengar jeritan tangis dari sosok yang kesakitan dan meminta tolong. Beberapa saat setelah ada kendaraan yang baru mengalami kecelakaan disimpan di kuburan motor ini. Pernah terjadi lagi, itu mobil pick up kalau nggak salah. Jadi mobil itu kejadian entah di mana, terjadi tabrakan. Supirnya pun sampai supir tahu kena gitu ya, saya nggak tahu, sampai mati di tempat. Akhirnya dibawa kemari, kalau nggak salah itu dibawanya sore lah, sore kira jam 4-an. Memang saya lihat udah posisi di lokasi ini, darahnya pun sampai nempel di setir, di pintu, dagingnya pun sampai kepala, pecah. Sampai di malam harinya baru 1 hari gitu mas, baru 1 hari, cuma hanya dengar suara aja seperti orang kesakitan. Aduh, tolong. Ya saya memang udah terbiasa lah. Cewek-cewek itu Pak? Laki mas, laki. Supir apa kenek lah ya, saya nggak tahu. Teman saya yang satu profesi sama saya itu udah meninggal dunia. Kalau nggak salah yang ke-40. Saya jam seginilah, kira jam 7:30-an, naruh gerobak. Waktu itu gerobak saya naruh bukannya di belakang, agak ke depan. Jadi berdekatan sama pintu yang tadi saya kunci. Itu pintu gerbang. Nah di situ saya ada yang manggil.
1 kali, 2 kali, sampai 3 kali saya tetap nggak mau menjawab. Soalnya kalau kata orang tua saya, kalau ada yang manggil, kalau belum nampak kamu jangan sekali-kali kamu jawab, sakit kamu. Jadi 1 kali manggil nama saya Subur, memang saya baru melangkah 1, saya berhenti. Saya berpikir kok ada manggil suara saya ya. Saya melangkah lagi, manggil lagi nama saya Subur. Nah di situ saya ingat omongan orang tua saya. Sampai ketiga kali Subur, saya lihat tengok nggak ada jelas nampak manusia. Ya udah saya lanjutin pulang. Pernah tahun kapan? Ya udah lupa juga saya. Di sini ada mobil yang masuk. Kalau nggak salah mobil truk, Pak. Mobil truk. Jadi cuma hanya kepala sama yang buat derekan aja. Nah, ya katanya kasus apa? Saya nggak tahu. Saya jalan, kayak ada suara anak kecil bercanda. Percis di depan kepala mobil yang berada di sini. Pas kebetulan saya lewat, ya jam-jam segini lah saya kalau pulang nih. Ya antara anak kecilnya beberapa orang saya nggak tahu. Perasaan kayaknya banyak gitu, banyak. Sangat geli itu mereka bercanda. Ya udah, yang saya tadi bilang cuma hanya suara aja. Saya berpesan kepada pengemudi, baik mobil, baik motor. Kalau kita lihat kendaraan yang berada di sini, ya itu kan yang namanya musibah ya Mas ya. Jangan sampai terjadi lah, jangan sampai lalai kita dalam pengemudi. Karena lalai ya berakibat kendaraan kita berada di sini. Ya saya pesan kepada pengemudi, baik motor, baik mobil, selalu berhati-hati, waspada, dan bersabarlah kalau dalam keadaan di jalan. Dan jangan lupa sebelum kita berangkat harus baca doa apapun. Insya Allah kalau kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah selamat sampai tujuan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Subur, gue menghimbau ke teman-teman semua untuk selalu berdoa dan berhati-hati selama berkendara. Dan jangan sampai kendaraan kalian berakhir di kuburan motor. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Telusur, karena kemungkinan kedepannya video-video terbaru dari segmen Telusur ini bakalan kita upload khusus di channel Telusur. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Sampai jumpa di segmen Telusur selanjutnya. Bye.